Good morning, student. How are you this morning? I hope all of you very well today. For this beautiful morning, we want to study computer in grade 6. But before we start our lesson, the first time let us pray according to religion. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anak, for this beautiful morning, we want to study about the computer. This is about in chapter 9, bab 9, mengelola dan menyampaikan informasi dengan TIK ya. Untuk hari ini sama di minggu kemarin kita sudah masih mempelajari di bab 8 yaitu kreasi siswa dengan presentasi. Sekarang yaitu membuat presentasi ya. Oke, kita bahas lagi yang ada di buku kalian yang halaman 109 sampai 120 itu ya. Oke, untuk hari ini kita belajar mengenai membuat presentasi. Anak-anak masih ingatkah cara membuat lembaran presentasi? Ya, untuk membuat presentasi ini kita awali dengan Microsoft PowerPoint, yaitu boleh kalau ini sudah tersedia ya, di sini tersedia, tapi langkahnya bisa dari start program, all aplikasi, boleh kita langsung pilih lembaran PowerPoint yang ada di sini ya. Nah, kalau sudah muncul lembarannya, bisa kita kerjakan di sini. Oke. Nah, boleh juga dengan mengklik file ini, file, new, dan nah itu dia file, new, blank presentation, baru create. Nih akan muncul jendela presentasi. Itu dia jendela presentasi yang baru. Jadi seperti ini dia. Sekarang teacher mau menjelaskan secara umum tampilan antarmuka PowerPoint 2010 yang ada kalian lihat seperti gambar di sini ya. Oke, yang pertama di atas ini ada namanya adalah title bar. Title bar ini yang di belakang ini berisi nama dokumen dan nama aplikasi yang sedang dibuka. Ini kita lihat presentasi 1. Oke. Nah, kita coba menggantinya, kita tekan Ctrl S, maka dia akan muncul meminta nama ya. Kita buat nama ini presentasi 2. Nah, kita ganti, kita buat di sini uji coba. Nah, maka kita save, maka akan dia berganti di sini menjadi uji coba. Title bar-nya tadi berisi nama dokumen dan nama aplikasi yang sedang dibuka. Jadi dia sudah berganti menjadi uji coba. Terus di bawah title bar ini ada yang namanya tab-nya. Tab file, tab home, tab insert, tab design, tab transition, tab animation, tab slide, tab review, tab view. Ini semua namanya tab. Jadi apa itu pengertian tab? Tab terdiri dari deretan menu yang tersedia untuk kebutuhan pembuatan file presentasi. Itulah dia pengertian daripada tab, berisi deretan menu yang terdiri untuk kebutuhan pembuatan file presentasi. Nah, kemudian ada yang namanya ribbon. Di dalam tab itu semuanya tadi ada di dalamnya ini namanya ribbon. Ribbon itu terdiri kumpulan-kumpulan ikon perintah yang dikelompokkan ke dalam beberapa grup. Nah, jadi ada yang bilang ribbon atau icon ribbon tadi ikon-ikon, ada yang bilang juga feature-feature. Feature-feature atau perintah atau ikon-ikon yang ada di dalam yang dikelompokkan ke dalam beberapa grup. Nah, tadi di dalam file berapa ribbonnya atau feature yang ada di sana kita pahami. Di dalam file itu apa aja? Feature-featurenya ada save, save as, open, close, info, reason, new, print, save and send, help, option, dan exit. Ini semua feature-feature yang ada di tab file ya, fitur-fitur yang ada di tab file. Save as itu fungsinya untuk menyimpan, open untuk membuka, close mengeluarkan. Nah, itu semua infonya ya. Kalau new membuat yang baru, print mencetak, save and send simpan dan kirim. Ada help, ada bantuan, option dan exit, itu semua fitur yang ada di dalam
file. Jadi udah jelas ya. Ini fitur yang ada di dalam tab file. Kita lanjut lagi dengan fitur yang ada di home ya. Di home ini sendiri ada fitur sangat banyak itu dari paste. Ini kita lihat ini fitur atau icon ada paste. Nah, ini new slide. Nah, ini semuanya tidak aktif karena belum ada teksnya. Coba kalau kita klik di teks slide-nya ini, contohnya uji coba. Uji coba kelas 6. Contohnya ini. Begitu kita klik yang ini, maka dia ini sudah mulai muncul namanya fitur-fitur yang ada di slide ini. Ada paste. Paste ini paste. Paste ini untuk menempelkan hasil, tempelan hasil fotokopi cut sama dengan Ctrl V ya. Nah, di ini udah ada tadi ini jadi tidak digunakan, kita keluarkan ya. Jadi kita letakkan di mana kursornya dan kita pasti itu meletakkan slide yang sudah di copy. Nah, kemudian ada copy ini, copy untuk membuat salinan dari teks yang di blok atau objek terpilih. Ada cut, cut itu ini di atas copy ada cut, cut untuk memotong teks yang ditandai oleh objek terpilih bila ingin pindah ke tempat lain atau diakhiri dengan perintah paste ya. Kemudian ada format printer. Ada format printer ini yang di bawah ini tujuannya untuk meniru format suatu bagian kemudian diterapkan ke bagian lainnya. Itulah namanya fitur yang ada di home, tab home. Nah, kemudian di sini ada new slide. New slide itu ya ada di sini kita lihat ada slide ini ada grup slide yang terdiri dari 4 kelompok yaitu new slide, layout, reset, dan section. Ya. Ada new slide, layout, reset, dan section. Ini kelompok slides ya. Kelompok slides ini yang dimana di dalam slide ini ada tadi new slide digunakan untuk membuat halaman slide yang baru ya. Slide yang baru. Kemudian layout. Layout yang ini berfungsi untuk memilih jenis tata letak yang tersedia dalam PowerPoint ini. Ini dia tadi. Nah, ini tata letak yangnya. Ada title slide, ada title and content, section header, to content, compression, title only, blank. Ini semuanya merupakan pilihan tata letak sesuai dengan kebutuhan kita ya, yang akan kita buat. Itu tadi layout. Kemudian ada reset. Reset ini berfungsi untuk menghapus format yang telah ditetapkan pada halaman slide sehingga kembali ke format atau default ya. Nah, itu tadi fungsi daripada reset. Sedangkan section ini untuk membagi halaman slide ke dalam beberapa seksi. Iya. Itu untuk jenis slide yang ada di home. Sekarang ada lagi font. Seperti di Microsoft Word ada font. Anak-anak udah tahu sendiri fungsi font. Di mana di sini ada font box. Ada juga font size box, increase, font size, decrease. Nah, semua ada di sini ya. Oke, ini udah tahu fungsinya semuanya. Dan paragraf itu kelompok paragraf, grup paragraf ya. Ini ada grup-grupnya lagi. Di dalam tab home itu ada juga grup-grupnya. Ada clipboard, slide, fonts, paragraf, drawing, dan editing. Ya, ini semuanya adalah grup-grupnya. Nah, kemudian grup-grupnya ini memiliki fitur-fitur yang fungsinya atau ikon-ikon yang berfungsinya berbeda-beda ya. Oke, sebagian ini sudah kita gunakan. Kalau teacher jelaskan satu-satu, mungkin ini terlalu lama atau terlalu panjang. Kemudian hanya sekilas saja atau yang sering kita jumpain saja yang akan teacher ini kan singgung aja. Contohnya yang di sini yang sangat penting, semuanya memang penting ya. Yang contohnya ini ada di font ini. Font ini sendiri kita pelajari yaitu ada font, ada juga di sini ada jenis huruf ya ini.
ada font, apa namanya ini, font size, kemudian ada juga font size, ada juga di sini bold, italics, underline, kemudian S atau text shadow, kemudian ada juga stick stroke, kemudian karakter spacing, kemudian ada juga change case. Nah, ini semuanya ada di fonts. Kemudian untuk paragraf sendiri ini ada bullets and numbering. Anak-anak sudah paham juga menggunakan ini, bullets, numbering. Kemudian ada juga decreasing list level dan increasing list level. Increase menarik dan menurun ya. Kemudian ini ada perataan, aligned tag left, kemudian center, kemudian ini ada juga aligned tag right dan ini justify. Sedangkan ini columns ini digunakan untuk pengetikan koran ya atau pengetikan berkolom ya. Itu untuk ada yang namanya kolom. Kemudian ini text direction. Text direction itu sendiri yang ada di jenis paragraf ini untuk mengatur arah penulisan horizontal ke samping atau vertikal atau ke atas bawah. Itu fungsi daripada text direction ini ya. Oke, kemudian aligned text. Aligned text ini berfungsi untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak, di sebelah atas atau di sebelah bawah kotak. Kemudian di sini ada convert to smart art. Ini berfungsi untuk mengubah teks penomoran agar berada dalam objek shape sehingga berbentuk ilustrasi visual. Inilah dia langsung muncul ya. Nah, mengconvert ke smart art. Semuanya bisa di-convert di sini. Kemudian itu mengenai jenis paragraf. Kemudian di drawing di sini banyak sekali ada set box. Ini dia set box semua. Set box ini untuk membuat objek shape di area halaman slide. Ada arrange juga ini. Kalau arrange ini berfungsi untuk mengatur susunan objek bersama objek lainnya. Nah, di sini ada quick style. Quick style ini berfungsi untuk membuat gambar objek shape dengan visual yang menarik. Nah, kemudian ada shape outline. Shape outline itu untuk mengatur warna, bentuk, dan ketebalan garis tepi objek shape. Oke. Kemudian ada shape effects. Shape effect itu berfungsi untuk mengatur efek visual objek shape. Ini yang di bawah ini. Oke, semuanya ada fungsi masing-masing. Dan yang terakhir ada group editing yang terdiri dari 3 ikon perintah. Kalau di tab home ini ada editing, ada find. Find itu untuk mencari kata atau karakter tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka, sedangkan replace untuk mengganti kata tertentu dalam dokumen yang sedang dibuka. Dan yang terakhir adalah select. Select adalah untuk menyeleksi, memilih objek dan mengatur jenis penyeleksian. Oke, itu untuk fitur-fitur atau icon atau group yang ada di dalam tab home. Grupnya tadi ada clipboard, slides, font, paragraph, drawing, dan editing. Berarti ada 6 grup yang ada di sini ada 6 grup ya yang ada di tab home. Sementara untuk fitur-fitur setiap grup itu sangat banyak lagi ya. Tadi sudah banyak kita bahas. Dan kemudian di sini ada tab insert. Tab insert di samping tab home ada tab insert. Tab insert ini adalah tab ketiga dari kiri yang terdapat pada Microsoft PowerPoint 2010. Tab insert ini secara garis besar yaitu berfungsi untuk menyisipkan objek atribut menu tertentu pada halaman slide yang digarap ya. Terdiri dari 7 grup juga. Tab insert ini terdiri dari 7 grup, yaitu ada table di sini, image itu ada di sana picture, clip art, screenshot, dan album. Itu dari image, ada 4 sumber image-nya. Kemudian illustration itu terdiri dari shape, smart art, dan chart. Chart kemarin itu sudah kita pelajari yaitu untuk membuat diagram ya, bola diagram garis, batang, dan diagram lingkaran juga. Kemudian ada links ya. Links itu terdiri dari hyperlinks dan action.
Nah, kemudian grup teks. Teks itu ada text box, header and folders, word art, date and time, slide number, object. Itu semuanya ada di grup teks. Dan simbol, simbol itu ada equation dan simbol. Nah, kalau kita nanti ada presentasinya ada model matematika, ya kita pilih simbol yang ada di ini ya, baik di equation. Kalau equation itu seperti ini modelnya, sedangkan simbol kita memilih simbol-simbol yang ada di dalam sini. Oke, kita lewatkan next. Dan yang terakhir ada di media. Media ada video dan audio. Ya, kalau kita mau membuat video dan audio ini, itu disinilah hasil yang akan kita pilih ya. Video untuk menyisipkan sebuah video ke dalam slide, sedangkan audio untuk menyisipkan file audio ke dalam slide. Ya, kalau kita mau buat videonya, ya dari mana? Langsung dia ada nama filenya, file dari poem atau dari mana, itu dia ya. Oke, itu dia tadi yang tab insert. Kemudian di sampingnya ada tab design. Nah, kalau tab design itu terdiri dari 3 grup, yaitu page setup dengan theme dan background. Ya, page setup itu ikon perintah page setup digunakan untuk pengaturan halaman. Terdapat 2 ikon perintah, yaitu page setup dan slide orientation. Nah, ini dia page setup dan slide orientation. Oke. Kemudian ini themes. Grup themes digunakan untuk memilih tema warna yang akan ditetapkan pada halaman slide. Opsi yang tersedia dalam grup ini sebenarnya adalah template atau bentuk-bentuk desain yang telah disediakan oleh aplikasi. Ini tinggal kita pilih. Contohnya kita pilih yang ini, grup theme yang ini. Maka dia akan berubah desainnya, themesnya ya. Jadi kita hanya pilih saja sudah muncul. Nah, contohnya kita mau buat gini, ya dia berubah sendiri. Oke, itu tadi dari theme. Sedangkan background, ini di backgroundnya, oke, di backgroundnya ada background style yang digunakan untuk mengatur latar belakang halaman slide opsi yang tersedia di aplikasi ini. Contohnya ini, kita buat yang model kayak gini, atau yang kemana pun terserah kita. Kita cari dengan format yang lain. Oke. Yang ada latar kekuning-kuningan gini contohnya. Ya, bisa ya. Itu ada di background style. Kemudian hide background graphics yang ini, hide background graphic ini digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan background halaman sehingga yang terjadi hanya isi halaman. Oke. Ini tidak ada dia. Yang terjadi hanya isi halaman. Oke. Itu fungsi daripada semua tadi yang ada di tab design. Kemudian di sini ada tab transition ya. Tab transition itu terdiri dari preview, transisi to the slide, dan timing. Oke, ini semuanya digunakan ada setiap grup-grupnya ini. Kalau preview ini berisi, kita lihat preview itu sendiri hanya berisi perintah untuk menampilkan perata yang dari efek transisi yang telah diterapkan dalam halaman slide. Nah, kemudian data fitur ini pengguna bisa melihat contoh efek transisi sebelum presentasi sesungguhnya ditampilkan di halaman audiens. Oke ya, ini dia. Sedangkan untuk transisi to the slide ini di sana sangat banyak feature yang sangat ini ya. Bagian transisi di slide berisikan efek transisi menarik yang dapat dipilih ditetapkan slide dan sedang aktif. Nah, pilih salah satu halaman slide kemudian preview dari efek transisi yang dipilih. Ya, ini sangat banyak ya transisi di slide ya. Sedangkan ikon perintahnya ada efek option. Efek option ini menyediakan opsi customizasi pada efek transisi terpilih. Sebagai catatan, fitur ini hanya bekerja untuk bagian jenis efek transisi saja, alias tidak semuanya ke bagian dari fitur ini. Kemudian ada timingnya.
Kalau di timing ini ada sound, ada duration, apply to all, unmust click, dan after ini ya. Sedikit bicara bahas dengan timing ini. Kalau sound itu digunakan untuk memberikan suara di suatu perpindahan halaman ke suara yang langsung ya. Slide berlangsung. Oke, ini. Kemudian durasi itu ya yang digunakan untuk mengatur durasi waktu. Nah, sedangkan apply to all. Apply to all itu digunakan untuk menerapkan efek transisi terpilih berikut seluruh atribut ke setiap halaman slide yang sedang dibuat. Sedangkan on mouse click, di sini ada on mouse click, tugas fungsinya bagian ini dari advanced slide, feature ini secara default akan tercek. Ini berarti efek transisi akan aktif secara mengaktifkan tombol mouse. Oke. Kemudian untuk mencek tidak menginginkannya. Sedangkan after di sini after ya juga bagian advanced slide yang jika di checklist akan memberikan tempo untuk klik mouse dengan berlakunya efek transisi sesuai dengan angka yang disediakan dalam kotak sebelumnya ya. Nah, itu untuk transisi. Sedangkan animasi, pengaturan animasi yang ada di sini adalah tab animasi. Ada terdiri dari 4 grup, ada preview, animation, advanced animation, dan timing juga. Ya. Sedangkan ini, animasinya ini, preview ini, semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Preview digunakan untuk menampilkan contoh peratanya di option animasi yang telah dipilih. Sedangkan animation yaitu terdapat dua bagian pada grup icon perintah yaitu animation dan effect option. Nah, ini dia. Kita cari dulu animasinya ini. Di sini ada entrance, ada emphasis, ada exit dan more animation effect dan more animation effect. Oke, ini animationnya itu memiliki inilah animasi yang banyak di Microsoft PowerPoint ya. Bisa dipilih sesuai dengan selera atau keinginan. Kita sudah mempelajari ini kemarin ketika membuat animasi sederhana di PowerPoint ya. Masih ingatkah kalian? Inilah dia materi kita di animasi PowerPoint yang kemarin ya. Contohnya gini. Kita bisa pilih animasi-animasinya dengan mencari klik dulu. Kemudian sudah ada. Ketika kita memilih animasinya sudah ada lambang di sini 1 2 3. Atau kita coba tekan F5 maka dia akan muncul. Nah, ini dia. Oke. Jadi itu dia untuk mengenai animasi. Oke, masih ada lagi di sini tadi sampai ke animationnya, timingnya dan lain-lain sampai ke sini ya. Itu tadi jenis-jenis daripada animasi. Oke, sampai ke feature-feature advanced time, advanced animation dan time. Tuh. Kemudian setelah animasi ada slideshow ya. Slideshow-nya itu nih. Ini dia, kalau di slideshow ini sendiri ada from beginning, dimulai dari awal, from currently slide, from currently slide itu untuk melihat tampilan yang sedang aktif. Kemudian ada vertex slideshow. Ini tujuannya untuk mengatur lebih lanjut slide-nya. Kemudian ada custom setup slide, custom slideshow. Custom slideshow mengatur. Kemudian yang setup slideshow itu untuk mengatur juga ada hide slide untuk menyembunyikan slide. Nah, ini semuanya ada di setup
atau di slideshow ya. Kemudian untuk yang tab review, ada feature-feature atau group proofing, language, comment, dan compare. Nah, di situ ada di group proofing kita melihat ada spelling untuk ejaan. Ini spelling untuk ejaan. Research itu kembali mencari. Treasure itu merupakan kamus ya. Treasure ini merupakan kamus. Sedangkan language adalah bahasa, grup bahasa, ada translate untuk menerjemahkan dan untuk language untuk memilih bahasanya. Ya. Kemudian show markup ini berfungsi untuk mengisi acara. New comment membuat sebuah from comment baru ya. Ada editing comments, ada juga mengedit comment, preview. Di sini ada semuanya. Ada preview, delete, dan next. Nah, jelas tahu itu menghapus dan mengulang dan melanjutkan. Kemudian ada compare, membandingkan. Ada compare, accept, reset, approach. Oke. Itu semuanya adalah fungsinya. Tahu di sini ada ya. Kemudian ada setelah ada slide review, ada tab review, ada tab view. Tab view itu ada feature-feature di sana, ada presentation view, master view, show, zoom, color, windows, dan macOS. Nah, ini sangat banyak fungsinya masing-masingnya. Ya, sebagiannya sudah kita pelajari. Ada slide sorter. Slide sorter itu di sana untuk menampilkan slide yang telah disortir. Sedangkan notepad merupakan catatan halaman. Nah, untuk normal itu untuk menampilkan slide secara normal ini ya, secara normal. Coba kita lihat ini notepad. Nah, kita pasti berbeda-beda ya. Oke, kita kembali ke normal. Ini. Oke, itu semuanya di view ya. Sangat banyak ya. Kemudian ada lagi tadi dia di view sudah kita pelajari untuk tab ya, tab file, tab home, tab insert, tab design, transition, animation, slides, preview, dan view. Itu semua sudah kita pelajari tabnya berdasarkan grup dan feature-feature yang ada di setiap tab yang ada di sana. Sekarang di sini juga jendela tampilan PowerPoint ini ada kelihatan lihat ini namanya yang kecil ini namanya navigation. Navigation ini berisi tampilan kecil dari halaman slide yang gunanya untuk mempermudah navigasi ke halaman slide yang akan diedit. Ini ya, navigation. Sedangkan ini slide yang besar ini namanya slide. Slide ini merupakan lembaran tayangan yang dapat diisi dengan teks atau gambar, suara maupun video dan lain-lain. Slide dengan navigation. Udah berbeda ya. Kemudian di bawahnya itu ada note bar. Note bar itu di sini ya. Merupakan bila atau bar yang bisa diisi dengan catatan. Bagian ini hanya terlihat di layar monitor presentator saja. Tidak ditampilkan ke layar saat presentasi. Jadi kita kalau membuat catatan-catatan kecil, di sini boleh, contohnya sapa anak, contohnya gitu disapa dengan baik, contohnya. Ini sini catatan untuk kita aja ya, untuk orang yang membuat presentasi. Ini untuk note bar. Status bar berisi status file yang sedang diedit. Ini status bar di bawah ini. Slide 1 of 1. Kalau kita mau tambahkan lagi contohnya akan muncul nih. Kita pilih slide yang lain. Nih. Slide 2 berarti slide 2 of 2 ini. Nah, kemudian itu tadi mengenai slide semuanya jenis-jenis atau fitur yang ada di slide ini ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan teacher untuk slide ini.
Oke, ada lagi di sini, ada zoom slide ya. Zoom slide-nya itu yang ada di bawah ini namanya zoom slide, ada lambang lebih besar dan negatif dan positif. Tujuannya memperbesar ini ya. Nih, zoom slide. Nah, kalau memperkecil ini. Kemudian ada scroll bar. Scroll bar ini merupakan digunakan untuk menggeser halaman dari slide atas ke slide bawah ya. Contohnya slide-nya besar, kita mau scroll bar gulung dia gini ya. Oke, ini namanya scroll bar. Oke, itu saja untuk penjelasan mengenai slide. Thank you for your attention. Untuk tugas kamu anak-anak halaman 119, soal latihan bab 9, nomor 1 sampai nomor 5 pilihan berganda. Kita tolong dikerjakan, teacher tunggu ya.